Kami dari kelompok 7. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perhatian produsen muslim terhadap laba. Jadi pada materi perhatian produsen muslim terhadap laba ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu tidak peduli terhadap maslahah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua peduli terhadap maslahah yang akan dijelaskan oleh kami berdua. Langsung saja presentasi cek. I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Perhatian produsen muslim terhadap laba. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih itu sebenarnya laba. Secara umum, laba atau keuntungan merupakan tujuan utama produsen dalam melakukan produksi. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan laba. Laba dalam konteks ekonomi adalah selisih antara total pendapatan atau TR dengan total biaya atau TC yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Nah, dalam perhatian produsen muslim terhadap laba ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu tidak peduli terhadap maslahah, dan yang kedua peduli terhadap maslahah. Yang pertama itu tidak peduli terhadap maslahah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa produsen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, namun ia dianggap rasional secara material, maka ia hanya akan berusaha mencari hasil dan keuntungan material yang maksimal dengan biaya yang minimal dalam memproduksi sejumlah barang dan jasa tertentu. Kaitannya dengan laba, diasumsikan bahwa ia hanya akan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal dalam menghasilkan sejumlah barang atau jasa tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan pencapaian laba maksimal bagi kelompok produsen muslim ini adalah pendekatan marginal cost dan revenue dengan menggunakan 3 persamaan, yaitu totalitas, marginal, dan rata-rata. Nah, yang pertama, persamaan totalitas. Persamaan totalitas adalah suatu persamaan yang membandingkan antara total pendapatan atau TR dengan total biaya atau TC. Total pendapatan atau TR adalah sama dengan jumlah unit output atau Q yang terjual dikalikan dengan harga output per unit atau P, dan secara matematis dapat dinyatakan persamaannya seperti ini. TR sama dengan P dikali Q. Sedangkan biaya total atau TC adalah sama dengan biaya tetap atau VC ditambah dengan biaya variabel atau VC, dan secara matematis dapat dinyatakan persamaannya seperti TC sama dengan FC ditambah VC. Pada persamaan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah output atau Q dikalikan dengan biaya variabel per unit atau V, dan secara matematis dapat dinyatakan persamaannya seperti VC sama dengan V dikali Q. Jadi dapat disimpulkan bahwa V sama dengan P dikali Q dalam kurung FC ditambah V dikali Q. Implikasi dari persamaan ini adalah produsen menempuh strategi penjualan maksimum. Semakin besar penjualan, semakin besar laba yang diperoleh. Hanya saja sebelum mengambil keputusan, produsen harus menghitung berapa unit output yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Kemudian besarnya output tadi dibandingkan dengan potensi permintaan efektif. Kemudian yang kedua, persamaan marginal. Persamaan ini digunakan dalam menentukan laba marginal. Laba marginal dijadikan sebagai patokan untuk mencari sejumlah output yang menghasilkan
belakang laba maksimum. Laba marginal adalah total tambahan keuntungan sebagai akibat tambahan 1 unit output. Jika laba marginal masih positif dengan menambah 1 unit output, maka output harus ditambah lagi. Dan apabila laba marginal negatif dengan menambah 1 unit output, maka output harus dikurangi sampai laba marginal sama dengan 0. Persamaan marginal adalah suatu persamaan yang membandingkan antara biaya marginal atau MC dengan pendapatan marginal atau MR. Ketika MR sama dengan MC, maka laba maksimum telah tercapai. Namun ketika MR besar dari MC, yakni hasil penjualan marginal atau MR melebihi biaya marginal atau MC, maka keuntungan produsen akan bertambah apabila produksinya ditambahkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertambahan produksi dan penjualan akan menambah tingkat keuntungan. Sebaliknya, jika MR kecil dari MC, maka pengurangan produksi dan penjualan akan menambah untung. Yang ketiga, persamaan rata-rata, yaitu suatu persamaan yang membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Kemudian laba total dihitung dari laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Secara matematis, persamaan dapat dinyatakan seperti V sama dengan dalam kurung P dikurang AC kali Q. Pada persamaan ini, produsen akan mencapai laba bila harga jual per unit output P lebih tinggi dari biaya rata-rata atau AC. Namun bila P sama dengan AC, maka produsen hanya mencapai angka impas. Implikasi pendekatan ini yaitu produsen harus menjual sebanyak-banyaknya agar laba atau V makin besar. Hubungan antara persamaan totalitas marginal dan rata-rata dalam menentukan tingkat laba maksimum dapat diilustrasikan pada dua tabel yang akan saya tampilkan di sini. Ya, tabelnya bisa dilihat di sini. Jadi ini merupakan tabel penentuan laba maksimum, pendekatan totalitas dan marginal. Tabel ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat laba total sebesar 5, maka produsen harus menjual produknya sebanyak 7 unit dengan tingkat harga sebesar 5. Kondisi ini merupakan tingkat selisih yang paling besar antara TR dengan TC, di mana TR 35 dan TC 30, yakni TR besar dari TC. Artinya, laba maksimum yang diperoleh produsen adalah laba murni maksimum dan terjadi pada saat MR sama dengan MC atau tingkat perubahan labanya sama dengan 0. Selanjutnya, pada tabel ini menunjukkan bahwa ketika produsen menjual produknya sebanyak 7 unit dengan tingkat harga sebesar 5, maka tingkat keuntungan rata-rata tertinggi yang didapatkan adalah sebesar 5,04 dengan tingkat biaya rata-rata sebesar 4,28. Artinya nilai AC kecil dari MR atau P. Hal ini menunjukkan bahwa laba maksimum yang diperoleh produsen adalah laba murni maksimum. Tabel yang tadi saya jelaskan dapat diilustrasikan dalam bentuk kurva seperti ini. Ini merupakan kurva penentuan laba murni maksimum. Kurva ini menunjukkan yang pertama kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu 0 Q. Kemudian yang kedua, kurva AC atau biaya rata-rata berada di bawah kurva AR dan MR. Artinya MR besar dari AC. Yang ketiga, kurva MC memotong kurva AC minimum pada titik kurva AC yang terendah, yakni titik efisiensi produksi. Yang keempat, kurva MC memotong kurva MR menunjukkan harga terbentuk setinggi 0 P1 sampai P1. Kemudian yang kelima, penerimaan total atau TR sebesar 0, P1 sampai A 0
Q1. Kemudian yang keenam, biaya total atau TC sebesar 0,P2 sampai B, Q1. Ketujuh, laba maksimum sebesar P1, P2 sampai A, B dengan asumsi bahwa jika TR besar dari TC atau MR besar dari AC, maka laba maksimum yang diperoleh oleh produsen adalah laba maksimum murni. Pada tabel pertama tadi menunjukkan nilai TR besar dari TC dan juga nilai MR besar dari AC. Artinya laba maksimum yang diperoleh produsen adalah laba murni maksimum. Namun jika TR sama dengan TC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC sama dengan AC atau ATC sama dengan 0, maka posisi produsen berada pada nilai impas. Artinya laba yang didapatkan produsen adalah laba normal, yakni laba yang diperoleh sekedar untuk mempertahankan jalannya usaha produsen dan tidak memungkinkan untuk melakukan ekspansi usaha. Situasi ini dapat digambarkan seperti ini. Kedua yaitu peduli terhadap maslahat. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan persaingan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan orang beriman untuk memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi seseorang muslim boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain atas dasar saling ridho dan saling ikhlas. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa produsen muslim yang peduli terhadap maslahat tidak boleh menghasilkan tingkat laba maksimum secara batil dari usaha yang dijalankannya. Karena dalam menentukan tingkat laba harus sesuai dengan syariat Islam. Mandan mengatakan bahwa pendekatan full cost pricing adalah pendekatan yang paling sesuai dengan Islam dalam menentukan tingkat laba. Full cost pricing adalah penetapan harga di mana biaya dari semua variabel yang relevan dengan produk yang dihasilkan diakumulasi untuk menetapkan harga jual. Dalam menetapkan harga jual tersebut, misalnya kita menggunakan prinsip murabaha. Murabaha menurut As-Suhaili adalah jual beli dengan harga awal ditambah margin. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam transaksi murabaha itu disyaratkan yang pertama mengetahui harga pokok, yang kedua mengetahui prinsip, dan yang ketiga harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Secara matematis, persamaan murabaha dapat dinyatakan seperti S sama dengan C tambah M dalam presentasi, di mana S adalah harga jual, C adalah akumulasi biaya produksi, yaitu FC biaya tetap, VC biaya variabel, OC biaya overhead tak terduga, dan INC adalah biaya imaterial untuk mendapatkan pahala dan barokah. Dan M sendiri adalah margin, yakni margin yang berpatokan pada harga jual, bukan pada biaya produksi. Misalnya S 100%, C 75%, maka marginnya M sama dengan S kurang C, yaitu 100% dikurang 75% sama dengan 25%. Jika tingkat biaya dicari, S sama dengan 100%, M 25%, maka tingkat biayanya C sama dengan S dikurang M, yaitu 100% dikurang 25% sama dengan 75%. Jadi menetapkan C 75% dan M 25% berpatokan pada harga jual atau S 100%. Cara menetapkan nilai S yaitu C sama dengan 100% dikurang 25%. Selanjutnya nilai M sama dengan S kurang C dan nilai C S dikurang M. Untuk kasus, misalnya total biaya produksi barang A adalah Rp300. Tingkat margin yang diharapkan sebesar 35%. Berapa harga jual dan tingkat margin barang A tersebut? Harga jualnya yaitu 300 per 1 dikurang 0,35 sama dengan Rp461,54. Dan marginnya yaitu M sama dengan S dikurang C, yaitu 461,54 dikurang 300. Hasilnya adalah 161,54.
Penjelasan lebih detail mengenai penetapan harga jual produk dan laba dengan prinsip murabaha dapat dituangkan dalam bentuk tabel. Penjelasan lebih detail mengenai penetapan harga jual produk dan laba dengan prinsip murabaha dapat dituangkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dapat ditentukan laba marginal dengan prinsip murabaha. Situasi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di sini. Setelah menetapkan harga jual dan tingkat laba produk muslim dengan prinsip murabaha, selanjutnya akan dijelaskan cara menentukan titik impasnya. Contoh kasusnya, misalnya usaha ayam goreng. Permasalahannya berapa harga jual yang bisa ditetapkan bila tingkat margin yang diharapkan sebesar 15%. Berapa unit yang harus diproduksi dan jumlah omset yang diterima sehingga modal bisa kembali, dan seberapa besar laba yang bisa diperoleh. Misalnya modal awal atau FC yang diperlukan hingga usaha siap berjalan adalah 10 juta rupiah. Ongkos produksi atau PC untuk setiap 1 unit potong ayam goreng yaitu 5 juta, termasuk untuk minyak goreng, tepung, bumbu, ongkos. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, persamaan yang digunakan yaitu persamaan pertama yaitu penentuan harga jual dengan persamaan murabaha. S sama dengan C tambah M atau S sama dengan C per 1 kurang M. C sama dengan S dikurang M dan M sama dengan S dikurang C. Yang kedua yaitu titik impas. BEP unit sama dengan FC per SP dikurang PC. BEP rupiah yaitu FC per M per FC. Dan tingkat laba sama dengan F sama dengan M dikali Q. Persamaan-persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Harga jual per unit yaitu 10 juta per 100% dikurang 15%. Hasilnya yaitu 11.764,70. Yang kedua yaitu margin per unit. 11.764,70 dikurang 10 juta sama dengan 1,764,7. Yang ketiga yaitu jumlah unit yang diproduksi 10 juta per 11.764,70 dikurang 10 juta sama dengan 5,667. Yang keempat yaitu jumlah omset yang diterima 10 juta per 1,764,7 rupiah per 1,64,7 dikali 5,667 yaitu 10.554,9. Yang keenam yaitu pendapatan bersih yang diperoleh yaitu sebesar 66.855 dikurang 10 juta 10 rupiah, hasilnya yaitu 56.656.855 rupiah. Jika pendapatan bersih ini diasumsikan cukup senisab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu 56.656.855 rupiah dikali 2,5%, hasilnya itu 1.421.421,37 rupiah. Jadi pendapatan bersih yang diterima setelah dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 55.195.433,63 rupiah. Situasi ini dapat digambarkan secara grafis dalam kurva seperti ini. Laba yang dicari oleh seorang produsen muslim yang peduli terhadap masalah bukan saja laba material tetapi juga laba immaterial. Laba immaterial ini akan diperoleh apabila produsen muslim tersebut menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Jadi, laba immaterial merupakan kompensasi yang tidak secara langsung diterima produsen. Karena itu diasumsikan nilainya nol atau secara indrawi tidak dapat diobservasi karena immaterial memang tidak berwujud material. Namun perlu dipahami dengan baik bahwa laba immaterial tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari dan diupayakan kehadirannya sehingga akan timbul beban ekonomi atau bahkan finansial dalam rangka itu. Sebagai contoh, produsen dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan harus menaikkan harga tenaga kerja dengan baik. Meskipun kesempatan eksploitasi ini terbuka dan tenaga kerja pun sering kali tidak akan menyadarinya. Jika mengeksploitasi tenaga kerja misalnya dengan meningkatkan upah, maka sebenarnya produsen dapat meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan keuntungan.
Namun karena produsen muslim tersebut peduli terhadap keadilan masalah, maka hal tersebut tidak akan dilakukan meskipun konsekuensinya harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Perusahaan seperti ini rela mengeluarkan biaya tinggi karena diyakini bahwa hanya dengan cara tersebut berkala dari langit maupun di muka bumi dan diberikan oleh Allah. Jadi guys, upaya mencari keuntungan imaterial dalam waktu jangka pendek akan menurunkan keuntungan karena adanya biaya untuk imaterial dalam kurung CIN, bukan cinta ya, yakni biaya total tersebut akan mendapatkan dan tentunya hal ini akan mempengaruhi harga jual produksi. Akan tetapi untuk jangka panjangnya justru akan meningkatkan keuntungan atau karena meningkatnya permintaan. Kondisi ini dapat digambarkan secara garis seperti gambar. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika perusahaan mengalokasikan biaya untuk keuntungan imaterial atau INC, maka TC akan naik pula sehingga harga barang yang dihasilkan produsen juga naik sebagai akibat dari alokasi biaya imaterial tersebut. Ketika harga barang tersebut naik, maka permintaan terhadap jumlah barang yang ditawarkan produsen turun, sehingga laba yang akan diterima oleh produsen juga akan turun. Namun dalam waktu jangka pendek, hal tersebut hanya akan menurunkan laba material, akan tetapi untuk waktu jangka panjang justru akan meningkatkan keuntungan produsen karena masyarakat percaya pada produsen sehingga permintaannya terhadap barang yang ditawarkan oleh produsen tersebut juga meningkat. Selain biaya imaterial yang harus diperhatikan oleh produsen muslim yang peduli terhadap masalah, hal ini yang harus juga diperhatikan adalah kewajiban mengeluarkan zakat dari laba yang diperolehnya jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Itu terdapat pada gambar kurva efek jangka pendek zakat. Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa zakat itu sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap TC. Artinya zakat tidak memberikan pengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Zakat itu hanya dikenakan pada laba yang didapatkan oleh produsen jika telah cukup senisab, dan tentunya dapat mengurangi pendapatan produsen. Namun demikian, dalam waktu jangka pendek, zakat dapat mengurangi pendapatan produsen. Akan tetapi dalam waktu jangka panjang, justru zakat dapat memotivasi produsen untuk meningkatkan produksinya dan menjadikan konsumen percaya terhadap produksi tersebut sehingga ia akan membelinya sebanyak mungkin. Dapat dilihat ilustrasinya dalam bentuk gambar kurva efek jangka panjang zakat. Dari gambar tersebut, zakat pada grafik pertama menunjukkan tingkat pendapatan produsen I sama dengan F dalam kurung Z. Semakin besar tingkat volume zakat yang dikeluarkan, maka semakin besar pula penurunan tingkat pendapatan produsen. Demikian pula sebaliknya, dan ini merupakan efek jangka pendek zakat. Namun demikian pada grafik kedua, konsumen menaikkan permintaannya terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen karena distribusi oleh zakat yang dikeluarkan oleh produsen, yaitu Q 0 sama dengan F dalam kurung Z, sehingga konsumen tersebut percaya kepada produsen. Karena percaya, maka ia menaikkan permintaannya. Ya, itulah hasil persentase dari kami. Adapun kesimpulan yang kami bisa ambil dari materi perhatian produsen muslim terhadap laba. Kesimpulannya yang pertama, produsen muslim yang tidak peduli terhadap maslahat tentunya akan lebih suka menggunakan sumber biaya produksi yang menggunakan bunga. Kemudian produsen muslim yang peduli terhadap maslahat itu tentunya lebih suka menggunakan sumber biaya produksi berbasis syariah. Ya, itulah dari kami. Seperti jual beli, sewa. Ya, seperti itu. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.